Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan tutorial analisis data menggunakan repeated measure ANOVA. Jadi bisa dilihat di sini untuk karakteristik repeated measure ANOVA itu meskipun dia juga uji beda, tapi berbeda dengan one way ANOVA kemarin karena di repeated measure ANOVA kita adalah menguji perbedaan 3 kondisi dalam satu kelompok. Sebagai contoh yang sudah saya jelaskan, jadi misalnya ada seorang peneliti, dia ingin melihat perbedaan kandungan gula darah pada seseorang di pagi, siang, dan sore hari pada sekelompok orang. Nah, sekelompok orangnya itu sama, hanya saja mereka diambil datanya 3 kali, yaitu di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Ya, jadi beda dengan one way ANOVA kemarin, data yang dilihat itu perbedaannya pada 3 kelompok, misalnya kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, atau kelompok kontrol. Atau bisa jadi juga kelompok level pendidikan, misalnya kelompok lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan S1 itu. Saya kira sudah paham ya bedanya ya. Nah, untuk analisis repeated measure ANOVA, cara inputnya itu berbeda dengan one way ANOVA kemarin. Kalau di one way ANOVA kemarin kita menginput di sini VB dan di sini VT. Kalau di repeated measure ANOVA yang kita input adalah kondisinya ya. Jadi kalau kemarin yang diinput itu misalnya VB-nya itu leadership, jenis-jenis leadership ya, sama VT-nya adalah produktivitas. Itu yang diinput di sini adalah leadership dan produktivitas. Tapi di repeated measure ini yang diinput adalah kondisinya, yaitu pagi, siang, dan sore. Seperti paired sample t-test ya, yang diinput pre dan postnya. Oke, jadi di sini kita tulis pagi, siang, sore ya. Untuk desimal diubah jadi 0. Untuk label sama saja, pagi, siang, sore ya. Untuk value, no, karena ini measure-nya nanti adalah scale. Kalau di one way ANOVA kemarin, untuk VB-nya, value-nya kita definisikan karena measure-nya di sini adalah nominal. Oke. Nah, nanti tampilannya di data view akan menjadi seperti ini. Pagi, siang, dan sore. Langkah selanjutnya kita tinggal mengcopy paste data yang sudah kita punya ke dalam kolom pagi, siang, dan sore. Sudah, di sini ada 30 ya, 30 N-nya 30, maka sudah memenuhi syarat minimal untuk analisis parametrik. Ingat ya, one way ANOVA, repeated measure ANOVA itu adalah analisis parametrik, yang artinya bisa digeneralisir ke populasi. Oleh karenanya, perlu memenuhi beberapa asumsi. Nah, apa saja asumsinya? Yang pertama, asumsi yang perlu dipenuhi adalah uji normalitas. Jadi kita lakukan langkah untuk uji normalitas. Yang pertama analyze, kemudian descriptive statistik, dan explore. Ya, ini kita masukkan semuanya saja, langsung kontrol A gitu, langsung ke dependent list begini ya. Kemudian untuk display statistic plots. Nah, di sini sudah tidak perlu diubah lagi ya. Confidence intervalnya kita menggunakan yang 95% ya. Kemudian plotnya, nah kita cek histogram untuk melihat normal atau untuk mengkira-kira normal atau tidaknya. Kemudian box plot dependent together ya. Kemudian di sini adalah normality plot with test, kita centang, oke? Langsung di oke.
Nah, ini adalah hasil analisis deskriptifnya. Di sini teman-teman hanya perlu membuat tabel yang isinya tidak semua diberikan ya. Jadi, informasi yang penting untuk deskriptif statistik itu pada dasarnya hanya dua, yaitu mean dan standard deviation. Nah, nanti teman-teman juga bisa menambahkan informasi mengenai confidence interval-nya ya. Jadi tinggal lower bound, strip, upper bound. Jadi CI-nya adalah 85,39, strip 96,68. Itu untuk kelompok pagi. Untuk kelompok siang dan sore itu bisa disesuaikan ya. Jadi misalnya ada informasi lain, skewness bla 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 itu tidak perlu. Misal teman-teman mau menambahkan informasi lain yang cukup menggambarkan, bisa teman-teman beri range-nya ya. Jadi dari minimum ke maksimumnya itu berapa ya. Jadi bisa dilihat nilai terendah dan nilai tertinggi dari kelompok tersebut. Bukan dari kelompok ya, dari kondisi tersebut. Nah, kemudian ini test of normality. Test of normality nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut di PPT. Bisa dilihat signifikansinya ya untuk yang Kolmogorov-Smirnov. Ternyata di sini semuanya adalah memenuhi null hipotesis atau tidak signifikan, alias P-nya lebih besar daripada 0,05. Jadinya ketika data bagi kondisi pagi, siang, dan sore itu normal. Nah, untuk histogram bisa dilihat untuk pagi ya. Ini kelihatan sekali ya, ini hampir seperti kurva normal. Oh, kemungkinan ya ini memang normal ya, karena memang bisa dilihat banget bentuknya seperti kurva normal. Ini juga jadi tinggi di tengah ya. Terus, nah ini yang agak terlihat tidak begitu normal, tapi ternyata dari signifikansinya normal. Nah, plot up mana lagi yang bisa dilihat? Ya, yang ini. Ini ya, kita bisa bandingkan pagi, siang, dan sore. Bisa dilihat ada kecenderungan naik ya, ada kecenderungan naik. Pagi cenderung rendah, siang lebih tinggi, sore lebih tinggi lagi. Nah, ini rata-rata ya untuk plot di tengah-tengah ini. Ini rata-ratanya ada kecenderungan naik. Dan error bar, ini namanya error barnya. Kemungkinan ini bedanya kira-kira signifikan atau enggak ya. Nah, kalau dari plot ini sebenarnya kita sudah bisa mengira-ngira, oh ini kemungkinan signifikan. Hanya saja memang untuk benar-benar tahu secara pasti kita perlu melakukan analisis repeated measure ANOVA. Nah, sekarang saatnya kita melakukan analisis repeated measure ANOVA. Langkah-langkahnya adalah analyze, general, linear model, repeated measure. Nah, sekarang untuk faktor tadi apa? Pagi, siang, sore itu apa? Kita bisa namakan sebagai faktor waktu. Levelnya ada berapa? Pagi, siang, sore. Berarti ada 3. Tinggal kita kita tambahkan. Bukan jumlah ya, tambahkan di sini. Lalu define. Nah, ini diurutin ya. Pagi itu faktor pertama. Bisa langsung begini. Di Ctrl A langsung dimasukkan. Nah, pagi pertama, siang kedua, sore ketiga. Model, adakah yang perlu? Oh tidak, full faktorial sudah, kontras enggak, kita tidak melakukan perbandingan secara kontras. Plots, tidak usah, tadi sudah ya. Kemudian di sini diposok enggak, karena nanti di sini sudah ada opsinya. Untuk ini, faktor dan faktor interaction yang di display, itu kita centang yang waktu. Kita masukkan di sini. Nah, kita ingin membandingkan main effect-nya antar kondisi itu tadi ya. Maka di sini kemarin ada 3 opsi, LSD, Bonferroni, dan SIDAC. Nah, mana yang kita pilih? Kita pengen yang agak konservatif nih untuk mengontrol type 1 error. Jadi kita centang yang Bonferroni. Kemudian deskriptif tadi sudah ada di explore, jadi tidak perlu lagi ya daripada bingung-bingungi karena hasilnya pasti juga sama saja. Nah, di sini ada opsi untuk effect size, partial eta square. Nah, ini bisa kita centang. Jadi kita nanti bisa tahu seberapa besar pengaruh dari manipulasi itu terhadap VT ya, alias variabel tergantung. Nah, terus
Oke, sudah. Sebentar. Nah, untuk diagnostiknya tidak ada ya saya kira. Parameter estimator. Oke, ini tinggal di continue. Langsung oke. Dah, akan keluar hasilnya seperti ini. Apa saja yang perlu kita lihat? Untuk analisis yang ini, multivariate ini belum perlu kita lakukan. Kita langsung lihat ke Mauchly's test of sphericity. Sphericity itu menggambarkan apakah kondisi antar kondisi yang kita berikan itu sifatnya equal atau tidak. Nah, equal itu adalah ketika Mauchly-nya ini tidak dilanggar. Tidak dilanggar yaitu memenuhi null hipotesis alias tidak signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai Mauchly-nya itu tidak signifikan, maka sphericity-nya itu tidak dilanggar. Karena tidak dilanggar, kita bisa langsung melihat ini test of within subject effect di yang sphericity assumed. Sphericity sesuai dengan yang diasumsikan. Kalau misal tadi sphericity di sini dilanggar alias di sini itu signifikan, maka yang kita lihat adalah koreksinya si Greenhouse-Kaiser. Ya, ini jadi Greenhouse-Kaiser melakukan koreksi, bisa dilihat ada perubahan di df-nya, mean square-nya, untuk f-nya tetap sama ya. Begitu. Nah, kemudian di sini kita lihat di sphericity assumed. Bisa dilihat f-nya besar, signifikansinya ini bukan P sama dengan 0,000 ya. Selalu akan saya ingatkan, ketika kita melaporkan hasil analisis, sangat haram hukumnya kita menyebutkan P sama dengan 000. Karena ini kalau diturut ke belakang, ini mesti ada angkanya. Cuman karena memang keterbatasan tempat saja, jadi ini dibulatkan menjadi 0,00. Jadi, karena memang tidak ada penelitian yang sempurna, oke? Bagaimana kemudian kita menulisnya? Di sini kita tulis signifikansi P kurang dari, karena ini sangat signifikan, hampir mendekati 0, bukan sama dengan 0. Kita tulis kurang dari 0,0001 itu bisa, atau misalnya kurang dari 0,01. Atau lebih banyak nolnya lebih baik, jadi kurang dari 0,001. 0,001 itu juga boleh ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat hasilnya ada partial eta squared. Oh, berarti pengaruh dari VB ke VT-nya itu sebesar 75/,5%. Oke. Begitu ya. Nah, kemudian karena signifikan, kita bisa melakukan comparison per kondisi menggunakan koreksi Bonferroni ya di pairwise comparison. Mana yang diperbandingkan? Yaitu 1:2, 1:3, dan 2:3. Berarti kita cukup melihat ini. Row pertama, kedua, dan keempat. Semuanya juga signifikan. Oke, tinggal kita tuliskan hasil laporan analisis repeated measure kita. Saya kira cukup sekian. Bila ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di Google Classroom. Terima kasih.